Number 8 for Indonesia. And this one resulting in goal number 3 for Timnas, Muhammad Ferrari. Ini permainan skuad muda Garuda yang ditunggu-tunggu pecinta sepak bola tanah air. Berlangsung di Stadion Manahan Solo, Timnas Asuhan STY berhasil mempermalukan Laos tak tanggung-tanggung dengan skor 3-3. Pada laga kali ini, STY kembali menggunakan pakem skema 3-4-3 dengan beberapa perubahan pemain pada starting line up. Jika pada laga pertama Cahya Supriyadi dipercaya oleh Sintayong menjadi kiper, kali ini Coach Shin menunjuk Dava Fasya Somawijaya sebagai penjaga gawang utama. Di posisi bek terdapat Muhammad Ferrari, Kadek Arel Priyatna, dan Kakang Rudianto. Kakang berada di posisi bek tengah menggantikan Doni Tripamungkas yang kali ini ditempatkan sebagai wingback kiri. Sementara di sisi kanan kembali dihuni oleh Pratama Arhan seperti pada laga melawan Myanmar 3 hari lalu. Sedangkan Arhan Fikri dan Raihan Hanan mengisi di posisi gelandang tengah. Lanjut, 3 pemain di posisi depan ditempati oleh Trisula Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan juga Rafael Strijk. Nah, pada babak pertama, skuad Garuda langsung tampil menekan pertahanan Laos yang dimotori oleh Rafael Strijk. Seakan mengaget, Laos berhasil mencuri poin lebih dahulu, di mana hanya berselang 3 menit, Kadek Arel berhasil menyamakan kedudukan memanfaatkan kemelut di depan gawang. Drama belum usai ketika Laos kembali unggul cepat, namun pada menit ke-18 Muhammad Ferrari sukses menyamakan kedudukan. Skor 2-2 pun bertahan hingga peluit penanda akhir babak pertama dibunyikan. Kemudian di jeda babak pertama, para punggal Garuda pun tampaknya mendapat teguran keras dari Coach Sintayong sebab pemain kerap melakukan kesalahan sendiri. Salah satunya adalah Arhan Fikri sebagai gelandang yang justru gagal mengatur tempo pertandingan. Usai ditegur itu, babak kedua skuad Garuda langsung tampil berbeda dengan adanya beberapa perubahan seperti masuknya Asnawi dan Victor Detan. Terbukti Ferrari kembali mencetak gol dan berhasil membuat tim Merah Putih unggul 3-2, tapi sayangnya gawang Dava Fasya harus kebobolan. Namun, gol yang dicetak oleh Laos itu sedikit berbau kontroversial lantaran bola terlihat sudah melewati garis, bahkan wasit pun tidak melakukan cek VAR pada momen tersebut, yang sontak para supporter dan pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi terlepas dari itu, skor 3-3 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, menilik dari keberjalanan laga yang baru saja berlangsung tadi, sejatinya kemampuan Garuda dalam mengatasi permainan defensif yang ditampilkan Laos tak terlepas dari para pemain kreatif yang diandalkan oleh Coach Sintayong untuk membongkar pertahanan lawan. Kehadiran Arhan Fikri di sektor tengah benar-benar membantu lini depan dalam mengolah bola yang diberikan oleh pemain Arema FC tersebut. Selain itu, dengan akurasi umpan yang mencapai hingga 91% dan 5 umpan kunci di laga sebelumnya, menunjukkan kemampuan sebagai kreator serangan yang mumpuni yang menjadi senjata berharga bagi Coach Shin. Selain Arhan Fikri, ada Marcelino Ferdinand yang juga menjadi pemain paling kreatif di skuad Piala AFF 2024 ini. Ia kembali menjadi andalan Sintayong di laga melawan Laos ini. Pemain Oxford United tersebut telah tampil sebanyak 30 kali dan mencetak sebanyak 5 gol. Dalam laga melawan Myanmar kemarin pun penetrasinya di sisi kiri sangat mengancam. Nah, tak hanya Marceng dan juga Arhan Fikri, Victor Detan, winger PSM Makassar, juga menjadi andalan Sintayong untuk membongkar pertahanan Laos kemarin. Kecepatan dan penetrasinya cukup efektif dalam membuat lawan kewalahan, apalagi Detan juga cukup memberikan daya dobrak dari sisi sayap jika tim tengah menghadapi kebuntuan. Kehadiran para pemain muda andalan Sintayong ini pun juga sampai membuat publik Thailand merasa cemburu, hingga mereka merasa jika timnas Thailand juga bisa melakukan hal yang sama.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu netizen Thailand melalui cuitan di akun X @thaifootballs, di mana dalam cuitan itu akun tersebut mengomentari akun X asal Indonesia yang mengumumkan jika Sintayong akan menurunkan timnas Indonesia U22 di Piala AFF edisi ini. Bahkan rasa cemburu yang dirasakan oleh Thailand ini membuat tim Gajah Perang ingin menjadikan Malaysia sebagai pelampiasan di ajang bergengsi ASEAN ini. Ya, sebelumnya Thailand telah mengilas Timor Leste dengan skor 10-0 di laga pertamanya di grup A, dan kini tim Gajah Putih akan menghadapi Malaysia di Stadion Raja Mangala Bangkok pada 14 Desember besok. Apalagi dengan bermain di kandang sendiri, tentu Thailand menjadi tim yang lebih diunggulkan, terlebih timnas Malaysia yang tetap panen hujatan dari para supporternya sendiri usai laga melawan Timor Leste. Ya, Harimau Malaya memang baru saja menjamu Timor Leste di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan 3 poin penuh pun merupakan ekspektasi dari para supporternya. Hal ini tak lepas dari Malaysia yang telah mengawali turnamen dengan ditahan Kamboja 2-2, selagi Timor Leste adalah lawan yang seharusnya mudah ditaklukkan di atas kertas karena mereka juga telah dihancurkan 0-10 oleh Thailand pada laga pertama. Namun demikian, Malaysia asuhan Pau Marty justru mengalami kesulitan sejak menit pertama sebab Timor Leste memberi ancaman lebih dulu pada menit kedua melalui Joao Pedro yang untungnya belum berbuah gol. Malaysia sempat unggul berkat gol Syafiq Ahmad pada menit ke-37, namun malah mengakhiri babak pertama dengan ketertinggalan. Ya, dewa serangan balik yang diselesaikan oleh Gar Xavier dan Joao Pedro pada masa injury time babak pertama membuat Timor Leste unggul 2-1 saat turun minum. Namun Harimau Malaya sukses membalikan keadaan di babak kedua berkat 2 gol Paulo Josue pada menit ke-70 dan 83 hingga 3 poin pertama di Piala AFF ini pun membuat Malaysia menggeser Thailand dari puncak klasmen grup A. Tapi terlepas dari kemenangan atas Timor Leste itu, para supporter Malaysia sendiri tidak terlihat puas, terutama karena ini diraih dengan perjuangan yang susah payah. Padahal Malaysia tampil di kandang dan juga Timor Leste baru saja dibantai dengan skor 0-10 oleh Thailand. Para supporter Harimau Malaya pun berbondong-bondong menyuarakan kekecewaannya karena penampilan timnya yang di bawah ekspektasi. Kondisi Malaysia ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh tim Gajah Perang, terutama dengan misi pelampiasan imbas rasa cemburu terhadap penampilan Indonesia yang juga kian impresif. Ya, apa yang terjadi pada Indonesia ini kayaknya memang pantas buat dicemburui oleh tim-tim lain di Asia Tenggara. Apalagi dengan kembalinya terjalin kerjasama antara PSSI dan GFA atau Federasi Sepak Bola Jepang, membuktikan hubungan keduanya semakin erat untuk memajukan sepak bola Indonesia dan pantas saja jika membuat negara lain iri akan hal ini. Ya, terbaru PSSI dan GFA berkolaborasi mengadakan coaching seminar 2024 yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta pada 4 hingga 7 Desember lalu, di mana seminar ini merupakan lanjutan dari kerjasama antara PSSI dan GFA dalam pengembangan sepak bola wanita di Indonesia, yang mana dalam edisi kali ini seminar difokuskan pada peningkatan kualitas penjaga gawang. Tentu jalinan kerjasama ini tak lepas pula dari kegaguman publik Jepang terhadap perkembangan pesat yang ditunjukkan sepak bola tanah air, mulai dari timnas Indonesia di berbagai kategori dan juga kelompok usia yang ada saat ini. Dalam pertemuan itu hadir sebagai perwakilan dari GFA adalah Nobuhiro Maeda, pelatih penjaga gawang GFA Academy Fukushima yang pernah membawa tim nasional wanita Jepang menjuarai Piala Dunia Wanita FIFA bersama Satoru Mochizuki, pelatih timnas Indonesia Putri saat ini. Di situ, Nobuhiro Maeda menjelaskan tentang pentingnya kemampuan penjaga gawang untuk membaca permainan dan perlunya program pelatihan yang berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan ini harus dilakukan secara terstruktur agar kualitas penjaga gawang pun terus meningkat. Adanya kerjasama lanjutan ini pun tentu kian menguatkan upaya PSSI dan pemerintah dalam upaya memajukan sepak bola tanah air dan membawa Garuda mendunia. Ya, harapannya langkah demi langkah yang diambil ini dapat membawa manfaat dan efek apik buat peningkatan prestasi sepak bola tanah air, terutama di timnas Indonesia.